Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kismatul Mu'alifah NIM 203141009 dari kelas PGMI 3A. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keterampilan berbahasa. Saya akan membacakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri bernama Purbasari. Dia merupakan anak bungsu dari Prabu Tapa Agung yang merupakan raja kerajaan Pasir Batam. Purbasari memiliki 6 orang kakak perempuan, yaitu Purbararang, Purbadewata, Purbaedah, Purbakanca, Purbamanik, dan Purbaeluih. Purbasari sangat baik sifat dan kelakuannya. Dia lembut, manis budi pekerti, dan suka menolong. Siapapun yang membutuhkan pertolongan, dengan senang hati dibantunya. Selain hatinya yang elok, Purbasari juga memiliki paras yang cantik dan rupawan. Setiap orang yang melihatnya pasti jatuh hati pada pandangan pertama. Sayangnya, kecantikan dan kebaikan hati Purbasari tidak menurun dari kakak sulungnya, Purbararang, yang berperangai sangat buruk. Walaupun cantik, Purbararang sangat kasar, sombong, kejam, dan iri hati terhadap siapapun. Setelah bertahta dalam waktu yang cukup lama, Prabu Tapa Agung berniat turun tahta. Telah dipikirkan secara masak-masak bahwa untuk melanjutkan kepemimpinannya, dia akan menunjuk Purbasari. Sang Prabu telah mengamati selama puluhan tahun bahwa Purbasari adalah sosok yang paling pantas menggantikannya, bukan Purbararang, walaupun Purbararang adalah anak sulungnya. Pemikiran dari sang Prabu yang bijaksana ini, terutama karena sifat dan perilaku anak sulungnya yang buruk. Prabu Tapa Agung sangat khawatir jika Purbararang menjadi ratu, maka ketentraman dan kedamaian kehidupan rakyat akan terganggu dan bahkan menjadi rusak akibat kepemimpinan Purbararang yang memiliki sifat yang sangat buruk. Di hadapan seluruh pembesar kerajaan dan juga ketujuh putri raja, Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kepada Purbasari. Prabu Tapa Agung lantas meninggalkan istana kerajaannya untuk memulai hidup barunya sebagai pertapa. Purbararang sangat marah luar biasa. Mendapati tahta kerajaan Pasir Batam diserahkan kepada adik bungsunya dan tidak kepada dirinya. Maka, berselang 1 hari sejak penobatan Purbasari menjadi ratu kerajaan Pasir Batam, Purbararang menghubungi Indrajaya tunangannya. Keduanya kemudian meminta bantuan nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir jahat memberikan boreh atau zat berwarna hitam yang dibuat dari tumbuhan kepada Purbararang. Nenek sihir itu pun berkata, "Semburkanlah boreh ini ke wajah dan ke seluruh tubuh dari Purbasari." Purbararang segera melaksanakan pesan dari nenek sihir. Boreh itu disemburkan ke wajah dan ke seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya, di seluruh tubuh Purbasari bermunculan bercak-bercak hitam yang mengerikan. Dengan kondisi tersebut, Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana. Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan ini tidak pantas menjadi ratu kerajaan Pasir Batam. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular, kata Purbararang. Purbararang kemudian mengambil tahta kerajaan Pasir Batam. Dia memerintahkan Uwak Batara yang merupakan penasihat istana mengasingkan Purbasari ke hutan. Ketika Purbasari tengah diasingkan di hutan, terjadilah masalah besar di Khayangan. Pangeran Guruminda tidak berkenan menikah dengan bidadari Khayangan seperti yang telah diperintahkan Sunan Ambu ibunya.
Pangeran Guruminda hanya berkenan menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan Sunan Ambu, ibunya. Sunan Ambu menjelaskan bahwa sosok perempuan yang secantik dirinya hanya akan ditemui Pangeran Guruminda di dunia manusia. Namun jika Pangeran Guruminda bersikeras ingin menemui wanita sesuai keinginannya itu, dia harus pergi ke dunia tidak dalam bentuk wujud Pangeran Guruminda yang gagah dan tampan, melainkan harus dalam wujud penyamaran berupa lutung. Lutung Kasarung adalah namamu, kata Sunan Ambu. Apakah engkau bersedia melakukannya, anakku? Pangeran Guruminda menyatakan kesediaannya. Setelah menjelma menjadi seekor lutung Kasarung, Pangeran Guruminda segera turun ke dunia manusia. Dia tiba di hutan. Dalam waktu singkat saja, lutung Kasarung sudah menjadi raja para lutung dan kera di hutan tersebut. Hal itu sangat wajar karena tidak ada kera dan lutung yang mampu menandingi kesaktian, kecerdasan, dan kekuatan dari Pangeran Guruminda. Terperanjatlah semua yang hadir di tempat itu mendapati keajaiban yang luar biasa tersebut. Betapa tampannya Pangeran Guruminda bahkan sangat jauh melebihi ketampanan Indrajaya, tunangan dari Purbararang. Pangeran Guruminda lantas mengumumkan bahwa ratu kerajaan Pasir Batang yang sebenarnya adalah Purbasari. Purbararang telah mengalami kekalahan dari tantangan yang dibuatnya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, Purbararang tidak dapat menyangkal dan mau tidak mau mengakui kekalahannya. Tidak ada lagi yang dapat diperbuatnya selain menyerahkan tahta kerajaan Pasir Batang kepada adiknya Purbasari. Dia pun memohon ampun atas kejahatan yang telah dilakukannya bersama Indrajaya, tunangannya. Dengan kebaikan hatinya, Purbasari memaafkan kesalahan kakak sulungnya itu. Sejak saat itu, Purbasari kembali bertahta sebagai ratu. Segenap rakyat sangat bergembira menyambut ratu mereka yang baru dan sekaligus terlepas dari belenggu pemerintahan Purbararang yang sangat jahat. Mereka semakin berbahagia mengetahui bahwa ratu mereka Purbasari menikah dengan Pangeran Guruminda yang sangat tampan dan gagah. Akhirnya, Purbasari dan Pangeran Guruminda pun hidup berbahagia untuk selama-lamanya. Demikianlah cerita rakyat yang saya baca. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.